Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini untuk bertatap muka bersama dalam acara debat kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat periode 2020-2021 secara virtual. Semoga kita selalu senantiasa diberi lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Wakil Ketua 3 Stikes Hang Tuah Pekanbaru Ibu Yessika Davis SIKOM MKes, selamat datang Ibu. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Bapak Ahmad Satria Effendi SKM MKes, selamat datang Bapak. Yang terhormat Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Aldiga Rinarti Abidin MKM, selamat datang Ibu. Yang terhormat Bidang Kemahasiswaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Bapak Leon Chandra SKM MKes dan Bapak Beni Yulianto SKM MKL, selamat datang Bapak. Yang terhormat PLT Gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Bapak Sigit Prasetyo yang pada kali ini diwakilkan oleh Bapak Gilang Novaria Sandi, selamat datang Bapak. Dan seluruh rekan panitia serta teman-teman yang kami banggakan, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Baiklah, acara selanjutnya, kata sambutan Ketua Panitia Pelaksana oleh Bima Hagiputra. Kepada Bima kami persilahkan. Bima, speakernya diaktifin. Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, atas rahmatnya kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga dapat bersama hadir dalam acara debat kandidat ini. Tak lupa pula kita lanturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkat bimbingan beliaulah kita sebagai umatnya selalu berada dalam petunjuk dan lindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Jessica Davis SIKOM MKes selaku Wakil Ketua 3 Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ketua Prodi Kesmas Bapak Ahmad Satria Effendi SKM MKes. Yang saya hormati Ibu Dr. Aldiga Rinalti Abidin MKM selaku Sekretaris Prodi Kesmas. Yang saya hormati Bapak Bidang Kemahasiswaan Prodi Kesmas Bapak Leon Chandra SKM MKes dan Bapak Beni Yulianto SKM MKL. Dan yang saya hormati PLT Gubernur AMKM Bapak Sigit Prasetyo yang diwakilkan oleh Gilang Nofriandi. Yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang telah hadir dalam agenda debat kandidat calon gubernur wakil gubernur HMKM 2020-2021. Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari tahapan langkah kerja KPR dalam menyukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur HMKM 2020-2021. Melalui debat kandidat ini, kita akan mengetahui siapa calon gubernur dan wakil gubernur HMKM yang pantas kita pilih untuk memimpin Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat 1 tahun ke depan. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah menyelesaikan rangkaian tahapan kampanye memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk memimpin HMKM 1 tahun ke depan.
Namun, pasangan siapa yang memiliki keunggulan di antara dua pasangan tersebut akan terlihat penyampaian visi dan misi dalam debat kandidat virtual ini. Untuk itu, kami selaku anggota KPR mengharapkan semua mahasiswa ikut menilai dan berpartisipasi sehingga nantinya gubernur dan wakil gubernur HMKM ke depan yang sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata tolong dimaafkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Panitia Pelaksana KPR atau Komisi Pemilihan Raya, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat periode 2020-2021. Acara selanjutnya kita dengarkan kata sambutan PLT Gubernur Mahasiswa Kesehatan Masyarakat oleh Bapak Sigit Prasetyo yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Gilang Novaria Sandi. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul pada acara debat walaupun secara virtual seperti sekarang ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Wakatiga Ibu Jessica Davis, Estikom MKes yang telah menghadiri debat ini. Terima kasih kepada Kepala Prodi Kesehatan Masyarakat Bapak Ahmad Satria Effendi, SKM MKes. Terima kasih kepada Sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Aldiga Rinarti Abidin MKM. Terima kasih kepada kemahasiswaan Prodi Kesehatan Masyarakat Bapak Leon Chandra SKM MS dan Bapak Beni Yulianto SKM MKL. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia KPR yang selalu bersemangat dalam menyelenggarakan acara ini. Walaupun seperti yang kita tahu, kita masih berada dalam keadaan pandemi seperti ini. Semoga dengan acara ini terpilihlah gubernur dan wakil gubernur yang layak dan pantas untuk memimpin 1 tahun ke depan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kata sambutan Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat oleh Bapak Ahmad Satria Effendi SKM MKes. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Jessica Davis Eskom MKes Estikom MKes yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan diri sama-sama hadir dalam pertemuan digital ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Aldiga Rinalti Abidin selaku Sekretaris Prodi, yang sama-sama kita hormati Pak Leon dan juga Pak Beni, mahasiswa panitia KPR, kemudian Cagup dan Cawagup Paslon 1 dan juga Paslon 2 serta Cawagup HMKM Himpunan Mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat yang akan memimpin 1 tahun ke depan. Nah, jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan debat yang kandidatnya ada 2 paslon, ada paslon 1 dan juga paslon 2. Paslon 1 itu ada
Riza dan Wahyu, sementara paslon 2 ada Iklima dan juga Astuti. Nah, adapun kegiatan debat ini kiranya penting dilakukan karena sebelum mahasiswa Kesmas dapat menetapkan pilihannya kepada calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, tentunya mahasiswa harus tahu dulu calon gubernurnya seperti apa, profil dari calon gubernurnya seperti apa, visi misinya bagaimana, kemudian bagaimana dalam berdiskusi ataupun dalam memberikan satu solusi ataupun kebijakan dalam penyelesaian masalah yang mungkin nanti akan disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh panelis dan juga disampaikan oleh Bu Aldiga dan juga Bu Jessica, pertanyaan kepada calon gubernur dan juga calon wakil gubernur baik paslon 1 maupun paslon 2. Nah, oleh sebab itu kegiatan ini sangat penting untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa nantinya yang akan kita tayangkan lagi rekamannya nanti agar mahasiswa mendapatkan gambaran calon yang mana satu mau dipilih, sehingga dari hasil kegiatan debat ini betul-betul dapat memberikan gambaran secara keseluruhan paslon 1 dan juga paslon 2. Nah, oleh sebab itu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya terutama bagi paslon 1 dan paslon 2 karena ini momen yang sangat penting. Saya kira kalau untuk kampanye kemarin sudah dilakukan juga, tetapi perlu lagi lebih mengenal lebih jauh ataupun mengetahui lebih dalam seperti apa paslon 1 dan paslon 2 dalam memberikan problem solving dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh panelis dan juga nanti saksi dalam kegiatan debat ini. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada hambatan apapun juga, karena memang kegiatan yang dilakukan secara virtual ataupun digital ini yang paling paling memberikan halangan itu adalah masalah jaringan ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhirnya nanti jaringan kita stabil semua sehingga dapat menampilkan rekaman yang memang tidak ada halangan sehingga nanti audiens dan juga mahasiswa Kesmas dapat mengetahui dan mendengar, mengikuti dari awal sampai akhir, tidak ada yang terpotong satu apapun juga. Jadi silakan nanti paslon 1 dan paslon 2 mengeluarkan visi misi dan juga cara pidato yang dapat menarik minat dari mahasiswa untuk memilihnya nanti. Silakan, karena memang ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, dan bahkan kita sudah simulasi di tanggal 6 Juni kemarin, dan saya kira sudah kita berikan catatan-catatannya sehingga nanti dapat tampil lebih baik dan dapat memberikan gambaran yang lebih baik. Saya kira itu, dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Stikes Sang Tua, kemudian kepada Bu Aldiga sebagai sekretaris, Pak Beni, Pak Leon, dan juga panitia KPR yang sudah mengupayakan dan mengusahakan terselenggaranya kegiatan debat ini sehingga bisa terselenggara pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan Wakil Ketua 3 Stikes Sang Tua Pekanbaru oleh Ibu Jessica Davis Estikom MKes, dan kami jemput Ibu untuk membuka acara debat virtual kandidat hari ini secara resmi. Kami persilakan waktu dan tempat Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Satria Effendi SKM MKes selaku Ketua Prodi Kesehatan Masyarakat S1 Stikes Sang Tua Pekanbaru, yang sama-sama kita hormati Dr. Aldiga Renata Abidin MKM yang telah hadir juga pada hari ini, serta bapak-bapak dari bidang kemahasiswaan, ada Bapak Leon Chandra dan Bapak Beni Yulianto,
juga yang saya sayangi panitia HMKM HTP dan para calon kandidat Gubernur Hima IKM. Dan juga hadirin yang menyaksikan jalannya debat ini. Semoga hari ini kita diberikan dalam pelaksanaannya, gitu ya. Baik, saya juga hadir mewakili Bapak Ketua Stikes Hang Tuah Pekanbaru, yaitu Bapak Hanafi. Karena beliau kebetulan berhalangan hadir, maka saya yang mewakili langsung untuk membuka jalannya debat hari ini. Harapan saya terhadap debat ini adalah debat ini bukan hanya menjadi sebuah ajang untuk bukan hanya ajang untuk siapa yang akan menduduki posisi ini gitu, tapi di sini kita akan melihat bagaimana kemampuan kalian yang saya yakini kalian memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, berpikir aktif, berpikir kritis terhadap masalah yang ada di lingkungan kampus maupun hubungannya dengan eksternal nantinya. Siapapun yang terpilih paslon 1 maupun paslon 2 ini dua paslon ini sudah merupakan paslon yang terbaik yang IKM miliki. Jadi masalah menang dan kalah itu biasa. Jadi nanti ada yang di dalam kepengurusan, nanti ada yang mengawasi. Nanti kalau yang menangnya paslon 1, nanti paslon 2 bisa mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh paslon 1. Begitu juga kalau yang menang paslon 2. Paslon 1 boleh nanti membantu memonitoring, membantu mengawasi apabila perjalanan dalam kepemimpinannya ada yang melenceng seperti itu ya. Jadi paslon 1, paslon 2 hari ini berdebat, namun nantinya akan menjadi satu untuk membangun sama-sama kampus kita gitu. Harapan saya juga acara debat hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau biasanya dulu kita kan selalu memang bertemu tatap muka, diadakan di lapangan dengan besarnya, dengan dihadiri teman-teman, bahkan dihadiri dengan tim suksesnya, tim horenya yang berisik banget itu kan menambah semangat tuh biasanya gitu ya. Saya harap hari ini pun tanpa ada sorak-sorak seperti itu, harus semangat gitu. Keluarkan kemampuan kalian dalam berpikir, karena saya sangat yakin betul akan pola pikirnya mahasiswa-mahasiswa saya. Kebetulan semua calon sudah pernah saya ajar, jadi harapannya memang ini sudah yang terbaik. Saya sudah benar-benar yakin gitu, makanya pas dua calon ini, siapa aja yang menang, saya rasa ini sudah pasti berjalan kok, bagus kok ini gitu. Jadi saya sangat senang dengan adanya dua paslon ini. Dengan ini saya buka untuk debat Gubernur Hima IKM dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka debat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan dan membuka acara debat virtual hari ini secara resmi. Acara selanjutnya pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Azani Tara. Kepada Tara kami persilahkan. Ya, terima kasih Iga. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita sama menundukkan kepala kita dan kita bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Allah ya Rahman. Pada hari ini, di aplikasi virtual ini, kami hendak menyelenggarakan acara debat kandidat virtual calon gubernur dan calon wakil gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru periode 2020-2021. Dengan memohon ridho dan izinmu,
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi atas pembacaan wabarakatuh. doa. Semoga acara Waalaikumsalam debat warahmatullahi kandidat wabarakatuh. ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah kita lewati bersama acara pembukaan debat virtual kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat untuk periode 2020-2021 bersama. Nah, sampailah kepada segmen yang kita tunggu-tunggu adalah debat kandidat secara virtual paslon urut 01 dan 02. Sebelum itu, saya Ega Ananda Putri, izinkan saya untuk memimpin jalannya debat kandidat virtual pada pagi hari ini untuk beberapa menit ke depan, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu tema dan subtema dan serta pengenalan tim panelis dan sistematika debat virtual pada pagi hari ini. Baiklah, debat virtual pada pagi hari ini mengusung tema mahasiswa yang berkarakter dan menginspirasi, dan subtema perubahan melalui kepemimpinan dan entrepreneurship mahasiswa. Baiklah, apakah bisa dipahami untuk paslon 01 dan 02? Baik, kita tanyakan sekali lagi kepada pasangan calon urut 01 dan 02. Tema kita pada hari ini adalah mahasiswa yang berkarakter dan menginspirasi, dan subtema hari ini adalah perubahan melalui kepemimpinan dan entrepreneurship mahasiswa. Baik, kepada paslon 01 dan 02, apakah bisa dipahami dan sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mengenalkan beberapa tim panelis yang akan bertanya atau menyampaikan pertanyaan kepada paslon 01 dan 02 sebanyak 6 pertanyaan, yaitu ada Bapak Ahmad Satria Effendi, ada Bapak Leon Chandra, dan juga ada Bapak Benny Yulianto. Baik, kemudian kita masuk kepada penjelasan segmen per segmen debat. Di dalam debat virtual pada pagi hari ini terdapat 7 segmen yang akan kita lalui bersama, yang mana penjelasan segmen ini mohon didengarkan dengan baik sehingga tidak banyak pengulangan untuk penjelasan per segmennya. Baik, kita masuki segmen pertama, yaitu perkenalan pasangan calon urut 01 dan 02. Terlebih dahulu kita dahulukan untuk perkenalan 01 dan kemudian dilanjutkan untuk perkenalan paslon 02. Dan kemudian segmen kedua adanya pembacaan visi, misi, dan program kerja oleh pasangan urut 01 terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk pasangan calon urut 02. Kemudian segmen ketiga adanya pertanyaan panelis atau tim panelis yang sudah saya perkenalkan tadi. Yang pertama itu ada pertanyaan panelis pertama dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon urut 01, kemudian dilanjutkan dijawab oleh pasangan calon urut 02. Dengan waktu masing-masing menjawab kita berikan 3 menit. Kemudian pertanyaan panelis kedua dijawab terlebih dahulu sama untuk paslon 01 terlebih dulu, kemudian dijawab ataupun dilanjutkan oleh paslon 02. Kemudian pertanyaan panelis ketiga dijawab terlebih dahulu oleh paslon 01, kemudian dilanjutkan oleh pasangan calon urut 02 dengan waktu masing-masing tetap 3 menit kita berikan. Dan kemudian sesi berikutnya itu dibalik, yang menjawab dari
pertanyaan tim panelis pertama, kedua, dan ketiga itu adalah pasangan calon urut 02 dan dilanjutkan oleh pasangan calon urut 01. Dan masing-masing waktu tetap kita berikan waktu menjawab sebanyak 3 menit. Baik, untuk segmen keempat ada pertanyaan antar pasangan calon. Baik, sistematikanya seperti ini. Pertanyaan pertama dari calon gubernur pasangan calon urut 01 untuk pasangan calon urut 02. Kemudian pertanyaan dari calon gubernur pasangan calon urut 02 untuk pasangan calon urut 01. Kemudian pertanyaan dari wakil gubernur pasangan calon urut 01 untuk pasangan calon urut 02. Kemudian pertanyaan dari wakil gubernur pasangan calon urut 02 untuk pasangan calon urut 01. Baik, mohon didengarkan dengan baik dan jelas sehingga tidak ada pengulangan penjelasan sistematika debat segmen debat virtual pada hari ini. Dilanjutkan untuk penjelasan segmen kelima, yaitu adanya pertanyaan Ibu dari Wakil Ketua 3 Stikes Sang Tua Pekanbaru, satu pertanyaan dari Ibu AK3 kita untuk dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon urut 01 dan kemudian dijawab oleh urut 02. Sama-sama kita beri waktu 3 menit. Kemudian segmen ke-6 adanya pertanyaan dari Ibu Sekretaris Prodi kita yaitu Ibu Dr. Aldiga Rinarti Abidin MKM. Pertanyaan ini untuk masing-masing gubernur dan wakil gubernur yang akan dijawab terlebih dahulu oleh gubernur 02 dan dilanjutkan untuk gubernur 01 dan selanjutnya untuk soal ataupun pertanyaan bagi wakil gubernur 01 dan dilanjutkan untuk wakil gubernur 02. Baik, yang terakhir ada segmen ke-7 yaitu closing statement. Jadi teman-teman dari paslon 01 dan 02 kami bebaskan tidak memiliki maksimal atau batasan waktu minimal dan maksimal untuk menyampaikan closing statement. Dan lakukanlah yang terbaik, ucapkanlah semua perkataan yang baik dalam closing statement karena kami memberikan kebebasan waktu untuk menutup debat kandidat ini bagi paslon 01 dan 02. Baik, itulah segmen-segmen yang telah dijelaskan untuk debat kandidat virtual pada hari ini. Semoga paslon 01 dan 02 dapat memahami dari sistematika debat kandidat virtual pada pagi hari ini sehingga debat dapat sesuai berjalan atau sesuai dengan yang diharapkan dan lancar. Baik, demi kelancaran jalannya acara debat kandidat virtual pada pagi hari ini, saya selaku moderator akan mempertanyakan kembali kepada pasangan calon urut 01 dan juga 02 untuk kesiapannya mengikuti debat virtual pada pagi hari ini. Baiklah, kepada pasangan calon urut 01 dan 02, gubernur dan wakil gubernur HMKM periode 2020-2021, kami tanyakan kembali kesiapannya. Apakah sudah siap? Baik, bisa. Baik, bisa. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Respon kami terima. Baiklah, akan kita masuki segmen pertama, debat kandidat virtual paslon 01 dan 02, calon gubernur, mahasiswa dan wakil gubernur, mahasiswa himpunan, mahasiswa kesehatan masyarakat periode 2020-2021. Baiklah, segmen pertama kita masuki bersama yaitu perkenalan paslon yang terlebih dahulu dikenalkan adalah paslon 01 dan dilanjutkan untuk paslon 02. Baik, kepada paslon 01 kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini sebagai kandidat pasangan nomor urut 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa Himpunan Kesehatan Masyarakat Stikes Sang Tua Pekanbaru periode 2020-2021. Perkenalkan, saya Ahmad Riza Baihaqi dari semester 4 mencalonkan diri sebagai calon gubernur mahasiswa Himpunan Kesehatan Masyarakat Stikes Sang Tua Pekanbaru. Baik, terima kasih kepada calon gubernur paslon urut 01. Baik, dilanjutkan lagi untuk wakil gubernur paslon urut 01 kami persilahkan. Ya, kepada calon wakil gubernur paslon 01, apakah bisa mendengar suara kami dan mohon dilanjutkan untuk perkenalan. Maaf, sebelumnya moderator, rekan saya ada masalah jaringan katanya.
Baik, terima kasih atas keterangan yang diberikan. Apakah dari calon gubernur paslon 01 bisa memperkenalkan rekannya? Baik, bisa. Kami persilahkan. Dan satu lagi rekan intelektual saya, yaitu Muhammad Wahyu Fernanda Yulfa dari semester 4 mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalan diri pasangan calon urut 01 yang telah menyampaikan perkenalan dirinya. Kami lanjutkan untuk pasangan calon urut 02. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan pada pagi ini. Baik, saya Iklimah Afif Azizah, selaku calon gubernur mahasiswa Stikes Hang Tuah Pekanbaru periode 2020-2021 dari semester 4. Baik, terima kasih calon gubernur paslon 02. Dilanjutkan untuk wakil gubernurnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu juga teman-teman. Saya Astuti Mardina, calon wakil gubernur mahasiswa semester 2. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada paslon 01 dan 02 yang sudah memperkenalkan diri pada segmen pertama. Dan kita lanjutkan, kita masuki segmen kedua yaitu pembacaan visi, misi, dan program kerja. Yang pada kesempatan kali ini kami persilahkan terlebih dahulu paslon urut 01. Kepada paslon urut 01 kami persilahkan membacakan visi, misi, dan juga program kerja. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini kami sebagai kandidat pasangan nomor urut 1 mempunyai visi, misi, dan sebuah program kerja. Visi dari kami yaitu 2020 mahasiswa Kesmas berintegritas berkolaborasi dalam karya. Nah, perlu diakui untuk menjadi pribadi yang berintegritas itu tidaklah mudah. Dan tidak banyak pula di antara kita yang mampu menjadi seorang yang berintegritas. Apalagi kita seorang mahasiswa yang masih muda tergoyahkan dengan lingkungan. Integritas di sini dapat diartikan sebagai mutu. Mahasiswa dapat dikatakan berintegritas apabila mereka dapat mengembangkan ilmu yang mereka dapat dengan baik. Perlu adanya penanaman nilai yang dalam pada diri dan dengan cara memandang diri di masa yang akan datang. Apakah akan menjadi orang yang berguna atau tidak dengan bekal yang teman-teman cari semasa bangku perkuliahan. Nah, di sini kami sebagai kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat ingin membentuk HMKM Stikes Hang Tuah Pekanbaru sebagai wadah bagi teman-teman sekalian untuk yang memiliki mutu ataupun soft skill baik di bidang akademik maupun non-akademik agar bisa menyalurkan atau mengembangkan kemampuan dalam berkarya guna menjadi mahasiswa yang berintegritas. Nah, untuk mencapai suatu visi yang telah kami rancang, kami mempunyai beberapa misi. Yang pertama yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan yang amanah dengan menyelenggarakan latihan dasar kepemimpinan untuk anggota dan volunteer organisasi. Yang kedua, menjalin mitra dengan organisasi di dalam dan di luar kampus yang berfokus pada peduli lingkungan dan sosial. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan capacity building untuk meningkatkan rasa cinta terhadap organisasi dan jiwa tanggung jawab yang berbasis kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, menjadikan organisasi sebagai wadah untuk mahasiswa, mahasiswi dalam pengembangan soft skill atau minat dan bakat sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian di sini kami mempunyai beberapa program kerja yang akan kami jalankan apabila kami terpilih nantinya. Yaitu yang pertama yaitu kami ingin melaksanakan public health event, kemudian buka puasa bersama, latihan futsal dan debat,
bakti sosial, upgrading, dan kelas kepemimpinan. Kemudian yang terakhir kami mempunyai program utama yaitu Jika Sang Tua Nol Sampah atau Zero Waste. Zero Waste ini adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Jadi mengapa kami mengambil Zero Waste ini sebagai fokus utama kami? Karena kami ingin meminimalisir sampah yang ada di kampus. Apalagi kita sebagai berlabel kampus kesehatan. Rencananya kami mau bikin tiap lantai kelas itu ada tong sampah yang khusus membedakan antara organik dan anorganik. Yang mana bertujuan apabila sampah ini sudah dikumpulkan, kami ingin bekerja sama dengan bank sampah, yang mana nantinya sampah ini akan dijual ke bank sampah tersebut dan menghasilkan dana. Nah, dana di sini kami alokasikan sebagai untuk membeli galon agar mahasiswa yang lainnya bisa meminimalisir penggunaan botol plastik atau botol air mineral yang biasa dibeli. Mungkin itu dari visi, misi, dan program kerja kami. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan visi, misi, dan juga program kerja dari pasangan calon urut 01 yang telah kita dengarkan bersama. Dan kami berikan juga kesempatan yang sama untuk pasangan calon urut 02 membacakan visi dan misi. Terima kasih moderator dan mohon maaf kepada Bapak atas terkendalanya jaringan tadi. Sudah jelas moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu, kami terima keterangannya dan kami lanjutkan untuk Paslon 02 membacakan visi, misi, dan juga program kerjanya. Kepada Paslon 02, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Baik, kami di sini selaku pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 memiliki visi yaitu bekerja sama dan sinergi untuk membangun serta mewujudkan UMKM Jika Sang Tua selaku organisasi multifungsional prodi kesehatan masyarakat dengan inspirasi, dedikasi, dan kreativitas. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa maksud dari multifungsional, yaitu di mana setiap staf dan juga departemen dalam UMKM akan berpikir out of the box atau berpikir di luar pemikiran orang lain, yaitu di mana semakin kreatif seorang mahasiswa akan mendapatkan suatu hal untuk memecahkan segala hal dengan mudah. Baik, untuk misi akan dijelaskan oleh rekan intelektual saya, yaitu Astuti Mardina, selaku Wakil Gubernur Kesehatan Masyarakat. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan untuk calon Wakil Gubernur untuk menambahkan visi, misi, dan juga program kerja. Kami persilahkan. Baik, terima kasih terhadap Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan misi dari kami, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja himpunan dengan kebersamaan, tanggung jawab, dan loyalitas secara transparan. Yang kedua yaitu menampung aspirasi dan inspirasi mahasiswa kesehatan masyarakat yang akan digunakan demi kemajuan kita bersama. Selanjutnya, membangun mahasiswa yang sadar akan kondisi kesehatan masyarakat dalam kampus maupun luar kampus. Kemudian memberikan kontribusi terhadap mahasiswa kesehatan masyarakat, kampus, dan masyarakat. Selanjutnya akan mewadahi dan mensupport minat bakat mahasiswa kesehatan masyarakat dalam cakupan regional dan internasional. Selanjutnya, membangun internal dan eksternal organisasi yang bersifat solidaritas, profesional, dan menyenangkan. Kemudian juga menguatkan Baik, di sini kami memiliki proker, yaitu yang pertama yaitu membentuk infobeo atau beasiswa online. Bisa kita ketahui pada saat ini banyak sekali organisasi-organisasi di luar dan juga kampus-kampus yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri yang membentuk sebuah beasiswa.
beasiswa tersebut terdapat beasiswa seperti beasiswa kewirausahaan, beasiswa studi banding, beasiswa program pendidikan. Nah, di sini tidak hanya membentuk atau memberi informasi kepada mahasiswa, namun kita juga mengadakan pelatihan dalam persiapan beasiswa, yaitu yang mempunyai sebuah persyaratan seperti membentuk CV atau membuat CV dan juga membuat paper atau membuat esai. Yang kedua yaitu mengadakan kembar atau kesehatan masyarakat berbagi, di mana pada program kerja ini kita akan mengadakan pengabdian masyarakat atau bakti sosial. Yang ketiga, seminar kewirausahaan dan personal branding. Seminar kewirausahaan dan personal branding itu adalah hal yang melekat di mana seseorang jika tidak memiliki personal branding, maka dia tidak akan mampu atau tidak akan selamat dalam dunia kewirausahaan dan juga bisnis. Yang keempat yaitu PhD Express atau Public Health Discussion Express, yaitu sebuah diskusi singkat kepada mahasiswa public health atau mahasiswa kesehatan masyarakat yang dilakukan selama 1-2 jam dan tidak melebihi jam tersebut. Yang kelima adalah Olimpiade Kesmas yang diadakan untuk mahasiswa Kesmas dan juga SMA yang memiliki minat kepada kesehatan masyarakat. Yang keenam yaitu mengadakan English Day atau satu hari di mana mahasiswa diharuskan atau dicoba untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang berguna untuk meningkatkan tingkat bilingual mereka. Baik, sekian dari visi, misi, dan proker kami selaku paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas pembacaan visi, misi, dan juga program kerja yang telah dibacakan oleh Paslon 02 yang sangat luar biasa juga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada 01 dan 02. Dan kita masuki segmen berikutnya adalah segmen ketiga, pertanyaan dari tim panelis, yang itu panelis pertama kita adalah Bapak Ahmad Satria Effendi. Yang sistematikanya pertanyaan pertama, satu pertanyaan dari panelis pertama dijawab terlebih dahulu oleh pasangan calon urut 01 dan kemudian dilanjutkan untuk pasangan calon urut 02. Dengan waktu masing-masing kita berikan dalam menjawab yaitu 3 menit untuk paslon 01 dan 02. Baik, kepada tim panelis Bapak Ahmad Satria Effendi kami jemput untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Oke, terima kasih saudara moderator. Oke, baik. Tadi kedua paslon cagup dan cawagup sudah menjelaskan visi dan misinya masing-masing ya. Dan saya kira sudah mempunyai jargonnya masing-masing apa yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan kalau nanti terpilih menjadi menjadi gubernur ataupun wakil gubernur HMKM. Oke, baik. Sesuai dengan tema ya, satu pertanyaan saya pertama ini adalah sebagai kalau nanti kalian terpilih menjadi gubernur HMKM untuk 1 tahun ke depan, bagaimana kalian menyikapi dengan adanya perkembangan IT yang sangat pesat sekarang, ditanggapi secara positif dalam mewujudkan mahasiswa yang berkarakter dan juga menginspirasi. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan. Ya. Kami pertanyakan kembali kepada paslon 01, apakah pertanyaan sudah jelas? Maaf sebelumnya Pak, bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya? Oke, baik. Saya ulangi ya, dengarkan baik-baik paslon 1 dan paslon 2 ya. Ya, sebagai nanti calon gubernur HMKM, kalau terpilih nanti, bagaimana kalian menyikapi adanya perkembangan IT yang sekarang ini begitu canggih, menanggapi secara positif yang dikaitkan untuk mewujudkan mahasiswa yang berkarakter dan menginspirasi? Baik, terima kasih Bapak atas pengulangan pertanyaannya. Kami harapkan ini sudah jelas untuk paslon 01 ya. Kami berikan waktu maksimal 3 menit dalam menjawab. Kepada paslon 01 kami berikan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Pak Ahmad Satria Effendi atas pertanyaannya. Izin menanggapi Pak, kami di sini sebagai pasangan nomor urut 1 ingin berpendapat bahwasanya bagaimana apabila kami terpilih nanti menyikapi perkembangan IT untuk membentuk kepemimpinan yang berkarakter dan menginspirasi mahasiswa lainnya. Nah, di masa saat ini teknologi adalah bagian yang sangat kita butuhkan pada kegiatan sehari-hari. Pasti selalu berkaitan dengan teknologi untuk memudahkan sebagai aktivitas.
Saat ini teknologi yang paling umum digunakan masyarakat adalah teknologi yang berkaitan dengan sosial media. Nah, di sini kami ingin membentuk mahasiswa-mahasiswa itu mempunyai jiwa yang sebagai pemimpin. Semua mahasiswa itu punya jiwa kepemimpinan apabila ia berani untuk terjun ke dalamnya. Nah, perkembangan IT sekarang itu fokus pada komunikasi maupun untuk menghibur diri. Dengan tanpa sadar, kita telah memasuki era baru yang disebut dengan era digital. Era digital adalah di mana segala aktivitas itu dilakukan menggunakan teknologi, baik itu bertransaksi maupun belanja sekalipun. Kemajuan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan bagi perkembangan mahasiswa dan remaja, di mana pengaruh terhadap mahasiswa, mereka dapat kemudahan menyimpan data, mengorganisasi, dan melakukan pengambilan terhadap berbagai data. Sebagai mahasiswa, apabila ingin membentuk karakter dalam dirinya di bidang IT, harus menguasai bagaimana dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dengan teknologi dimanapun kita berada, di negara manapun kita berada, kita dapat mengetahui informasi-informasi seluk-beluk atau kejadian-kejadian di tempat lain seakan-akan ada kejadian di sekeliling kita. Nah, jadi di sini mahasiswa itu harus lebih mengenal dengan IT, yang mana itu sebagai penambahan wawasan agar mereka membentuk karakter diri mereka tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 01. Tersisa waktu 30 detik untuk menjawab. Apakah ingin menjawab atau cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Dan kami lanjutkan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan yang sama. Waktu 3 menit kami berikan dan 3 menit itu dimulai dari sekarang. Ya, paslon 02. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga dari Bapak Satria telah memberikan pertanyaan. Baik, saya selaku calon gubernur mahasiswa Kesmas akan menjawab dari pertanyaan tersebut, yaitu menurut saya dalam era digitalisasi atau era IT yang biasa kita sebut dengan revolusi industri 4.0 adalah sebuah kesempatan bagi mahasiswa, tidak hanya untuk membuka kewirausahaan, namun juga dalam membentuk sebuah karakter. Mengapa? Nah, semuanya dalam dimensi kehidupan dengan wujud ada sebuah digitalisasi dalam sektor kehidupan. Nah, baik, akan saya jelaskan apa maksud dari kesempatan tersebut. Yang pertama adalah pembentukan karakter dari media sosial. Seseorang yang memiliki personal branding yang sangat baik akan mampu memberikan self impression atau sebuah impresi kepada orang lain dalam membujuk ataupun membentuk suatu usaha. Yang kedua adalah dalam proses kewirausahaan, di mana mahasiswa sendiri dapat menginspirasi sesama rekan dari mahasiswa ketika ia membuat sebuah wirausaha, terlebih yang berhubungan dengan usaha startup atau usaha pertama. Nah, pada startup ini dia tidak hanya memberikan suatu wadah atau suatu contoh kepada rekan mahasiswanya, namun ia juga dapat memberikan atau menjadikan kampusnya sebagai ikon wirausaha dengan startup yang ia kembangkan. Nah, di sini mahasiswa tidak hanya belajar dari satu bidang, namun dia secara tidak langsung akan dibentuk untuk mempelajari 2 atau 3 atau 4 bidang secara sekaligus. Nah, inilah yang saya katakan sebagai kesempatan bagi mahasiswa dalam pembentukan karakter, dalam penguasaan bidang yang lebih luas, dan juga untuk menjadikan ia sebagai contoh dalam berwirausaha, baik untuk kampus dan untuk daerah sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari paslon 02. Waktu tersisa menjawab ada 15 detik. Apakah ingin menjawab kembali atau cukup? Ya, kepada paslon 02. Baik, kita rasa cukup ya. Dan kita
Lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari panelis kedua kita, yaitu Bapak Leon Chandra. Kami jemput kepada Bapak untuk menyampaikan pertanyaan kedua untuk paslon 01 dan 02. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Salam. Untuk paslon 1 dan paslon 2, bisa dengar ya? Paslon 1 bisa, Pak? Bisa? Oke, baik. Pertanyaannya, Waalaikumsalam. setiap pasangan calon ada program kerja, ya tadi sudah diuraikan satu persatu. Tetapi biasanya ketika calon bisa, Pak, gubernur, ya baik itu gubernur, bupati, kita masuk ke ruang lingkup kampus, ya yaitu gubernur mahasiswa. Tentu ada program kerja yang dari sekian itu ada yang harus dicapai, ada prioritas, ya. Apa sih prioritas program kerja dari paslon 1 dan paslon 2? Dan setelah itu, apabila program kerja yang diprioritaskan itu tidak tercapai, tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, bagaimana paslon menyikapi masalah tersebut? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami tanyakan kembali kepada paslon 01 dan juga 02, apakah pertanyaan sudah jelas dan bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Baik, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan oleh paslon 01 dan juga 02, dan kami persilahkan untuk paslon 01 menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu dimulai dari sekarang 3 menit, dan paslon 01 kami silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Leon Chandra selaku kemahasiswaan STIKA Sang Tuah Pekanbaru. Izin menyingkapi dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Kami sebagai calon pasangan gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat STIKA Sang Tuah Pekanbaru, tentunya di dalam hal ini telah oleh rekan saya selaku calon gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat STIKA Sang Tuah Pekanbaru, bagaimana nantinya proker-proker maupun visi misi kami tersebut menjadi prioritas kami di dalam kerja kami dalam membangun kampus maupun himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat STIKA Sang Tuah Pekanbaru. Dan di sini intinya prioritas yang kami jalankan nantinya bagaimana proker yang kami bentuk akan terrealisasi nantinya dan juga didukung oleh pihak kampus apabila nantinya kami terpilih menjadi pasangan gubernur dan pasangan calon gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat STIKA Sang Tuah Pekanbaru. Dan izin menyingkapi apabila nanti jika proker dari kami tidak terrealisasikan, maka kami akan melakukan perbaikan tentunya dan juga peninjauan kembali dari apa yang telah kami bentuk selama ini dan letak kesalahan ataupun kekurangan yang telah kami laksanakan di dalam menjalankan proker yang telah kami bentuk. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada penambahan jawaban? Tersisa waktu 15 detik untuk menjawab. Kami persilahkan jika ada atau rasa cukup.
izin menambahkan moderator. Ya, kami silahkan waktu 15 detik dimulai dari sekarang. Intinya apabila tidak tercapai sebuah program kerja kami ingin mengadakan evaluasi kepada rekan-rekan anggota tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 01 dari pertanyaan tim panelis kita yang kedua, dan kami berikan waktu yang sama 3 menit untuk Paslon 02 menjawab pertanyaan yang sama dari tim panelis kita. 3 menit, dan waktu 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga Pak Leon atas pertanyaan. Sebelumnya saya mohon maaf kesalahan teknis oleh oleh pasangan saya, yaitu selaku calon wakil gubernur, dikarenakan ada masalah jaringan. Baik, saya untuk memperpanjang waktu, saya akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Leon, yaitu program kerja prioritas yang akan saya lakukan terlebih dahulu, yaitu adalah seminar personal branding dan juga info beasiswa online. Mengapa? Pada personal branding itu membentuk karakter mahasiswa, memperbaiki pola pikir mahasiswa untuk menjadi lebih baik. Jika seorang mahasiswa tersebut tidak diperbaiki dari sisi itu, maka dia tidak akan memberikan efek kepada eksternal, yaitu kepada lingkungan kampus dan juga kepada kampus sendiri. Nah, hubungan dari personal branding kepada info beasiswa, yaitu ketika mahasiswa punya personal branding yang sangat baik, memiliki rekam jejak yang sangat baik, prestasi yang sangat baik, akan memudahkan mahasiswa tersebut untuk membuat paper atau esai yang nantinya akan memberikan kesempatan mahasiswa tersebut untuk melakukan studi di luar negeri, di dalam negeri, ataupun mendapatkan beasiswa pendidikan dari nasional maupun internasional. Nah, apabila proker saya tidak terjalankan atau terrealisasi, maka yang saya lakukan yang pertama yaitu evaluasi kinerja kepada para staf atau kepada para anggota. Nah, di mana di sini saya tidak akan membatalkan salah satu dari proker saya. Namun saya akan memberikan ganti yang sama namun tidak serupa. Sebagai contoh, jika kami memiliki kendala dalam seminar personal branding, maka kami akan memberikan pelatihan mandiri kepada mahasiswa. Bagaimana caranya untuk membuat paper yang baik, membuat esai tentang dirinya sendiri baik, sehingga self impression yang ia berikan itu dinilai cukup baik untuk orang lain. Baik, terima kasih. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari Paslon 02. Kami tanyakan kembali, waktu tersisa 1 menit. Apakah ingin menjawab kembali atau rasa cukup? Baik, terima kasih sudah cukup. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Paslon 01 dan 02 dan tim panelis pertama dan yang kedua yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari tim panelis kita, yaitu Bapak Beni Yulianto, yang sistematikanya sama dijawab oleh Paslon 01 terlebih dahulu, dan dilanjutkan untuk Paslon 02. Waktu yang kita berikan sama untuk menjawab 3 menit. Kami jemput Bapak Beni Yulianto untuk menyampaikan pertanyaan. Kepada Bapak kami silahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan kepada Paslon 01 dan 02. Nah, seperti kita ketahui bahwa mahasiswa Sang Tuah, terutama di Prodi Kesehatan Masyarakat, itu merupakan dari berbagai latar belakang dan budaya ya. Nah, nantinya teman-teman dari paslon yang terpilih akan bertemu dengan berbagai macam karakter dari berbagai mahasiswa. Yang mau saya tanyakan adalah model kepemimpinan seperti apa yang nanti akan teman-teman gunakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, supaya mahasiswa Prodi Kesmas bisa mengikuti sesuai dengan apa yang kawan-kawan mau. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian pertanyaannya, dan kami tanyakan kembali kepada Paslon 01 terlebih dahulu, apakah sudah jelas pertanyaan yang diberikan dari tim panelis kita? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan dari Paslon 01 dan 02, dan kami lanjutkan kepada Paslon 01 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis kita. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih untuk moderator dan terima kasih atas pertanyaannya Pak Beni Yulianto. Izin menjawab Pak, untuk menyikapi berbagai mahasiswa yang memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda-beda, model kepemimpinan yang akan kami terapkan yaitu kepemimpinan partisipatif, di mana dalam gaya kepemimpinan partisipatif, ide dapat mengalir dari bawah atau anggota, karena posisi kontrol atau pemecahan suatu masalah dan pembuatan keputusan dipegang secara bergantian. Nah, dengan model kepemimpinan seperti ini, pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan atau anggota atau mahasiswa lainnya yang memiliki latar belakang atau karakter yang berbeda-beda untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan, serta adanya suatu suasana persahabatan dan hubungan saling percaya antara pemimpin dan anggota atau mahasiswa lainnya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih respon diterima. Kami lanjutkan untuk Wakil Gubernur untuk menambahkan dari paslon 01. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin menambahkan, tentunya di dalam hal ini kami sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, mahasiswa kesehatan masyarakat Stikes Hang Tuah Pekanbaru, tentunya akan menanamkan jiwa kepemimpinan kepada para anggota kami, dan juga di dalam misi kami tadi telah disebutkan oleh rekan saya, yaitu capacity building. Jadi di dalam capacity building ini tentunya mahasiswa-mahasiswa yang masuk tentunya akan disaring dan akan dibentuk bagaimana akan dipersiapkan nantinya agar dapat menjalankan suatu organisasi himpunan masyarakat dan proker maupun proker kerja yang akan dibentuk nantinya akan terrealisasi dengan baik. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Untuk paslon 01 tersisa waktu 30 detik. Apakah ingin menambahkan kembali jawaban atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari paslon 01 dan kami berikan waktu yang sama 3 menit untuk menjawab kepada paslon 02 dari pertanyaan panelis kita yang ketiga, dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Bapak Beni Yulianto. Sekali lagi saya masih memohon maaf dikarenakan pasangan wakil gubernur saya sedang mengalami masalah teknis, yaitu masalah jaringan. Baik, untuk menyikapi dan menanggapi dari pertanyaan dari Bapak Beni Yulianto. Nah, mahasiswa memiliki karakter yang berbeda-beda dan beragam. Di sini kita sebagai pemimpin itu harus memposisikan kita sebagai orang tenang. Kita bukanlah orang yang ada di atas, kita bukanlah orang yang ada di bawah. Nah, model kepemimpinan yang saya ambil adalah model kepemimpinan transformasional. Nah, transformasional ini yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual kepada individu yang memiliki, kepada suatu individu, dan pemimpin tersebut memiliki suatu karisma. Nah, di sini transformasional itu setelah pemimpin itu mampu memperhatikan keprihatinan dan juga kebutuhan dari anggota-anggotanya. Nah, dan pemimpin tersebut akan mengeluarkan upaya yang ekstra untuk mencapai tujuan bersama dan untuk menjadi lebih sukses. Nah, pemimpin transformasional itu hakikatnya menekankan bahwa seorang pemimpin itu menentukan apa yang perlu dilakukan bawahannya. Jadi kita tidak hanya membimbing mereka untuk melakukan hal, namun kita juga membimbing kepada anggota kita tersebut. Nah, di samping itu pemimpin transformasional itu juga cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi. Jadi, pemimpin tersebut harus mengetahui mana prioritas dan mana yang harus didahulukan dan mana yang mungkin bisa dikerjakan nanti. Seperti itu. Nah, untuk menyikapi keberagaman, di sini saya ulangi sekali lagi, pemimpin berada di posisi penengah, di mana ia mendengarkan, di mana dengan karismanya dia mampu untuk mendorong suatu intelektual yang ada pada diri anggotanya masing-masing, seperti itu. Nah, dalam menyikapi keberagaman tersebut, pemimpin juga harus menyampingkan ego, sehingga ia harus mendengarkan mungkin keluhan-keluhan mahasiswa atau keluhan-keluhan staf dan anggotanya, apa sih yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari paslon 02. Waktu sudah habis dan kita akhiri di sesi pertama ini dan kita kembalikan ke sesi berikutnya, yaitu bergantian pertanyaan dari panelis juga yang akan pada kesempatan kali ini terlebih dahulu akan dijawab oleh paslon 02 dan kemudian dilanjutkan untuk dijawab oleh paslon 01 dari pertanyaan 3 orang panelis kita. Yang pertama tetap tim panelis kita ada Bapak Ahmad Satria Effendi, Bapak Yan Chandra, dan Bapak Beni Yulianto. Dan kami jemput untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua dari tim panelis pertama kita, Bapak Ahmad Satria Effendi, untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 02 terlebih dahulu. Kepada Bapak kami jemput untuk menyampaikan pertanyaan. Kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Ini untuk kedua paslon yang duluan dijawab oleh paslon 2 ya. Oke, baik. Sebagai pemimpin nantinya, bagaimana paslon cagup dan cawagup menanamkan soft skill yang entrepreneur, yang mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Bagaimana mahasiswa itu tidak mempunyai mental netizen ya. Dimana kalau mental netizen ini beraninya mengkomentari tapi tidak ada solusi dan bahkan tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Nah, sebagai pemimpin nanti Gubernur HMKM 1 tahun ke depan, bagaimana menanamkan soft skill yang entrepreneur, yang mandiri, percaya diri dan juga bertanggung jawab kepada mahasiswa Kesmas. Ya. Baik, terima kasih Bapak kami ucapkan atas penyampaian pertanyaan kedua untuk paslon 01 dan 02. Kami tanyakan kembali, apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik, sudah jelas, terima kasih. Baik, sudah jelas. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan dari paslon 01 dan 02. Kami berikan waktu 3 menit masing-masing dan terlebih dahulu dijawab oleh paslon 02. Waktu 3 menit kami berikan dan 3 menit. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Pak Satria atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan perkataan saya di awal, yaitu saya tetap akan menamakan personal branding untuk staf saya, untuk anggota dan juga untuk mahasiswa Kesmas. Dikarenakan personal branding tersebut yang nantinya akan memunculkan intelektual atau kepercayaan diri dari masing-masing mahasiswa. Dia akan mampu menemukan di mana dirinya berada dalam minat maupun dalam bakat. Untuk menanamkan jiwa entrepreneurship, di sini saya akan mengambil contoh dari 8 kemitraan yang ada di dalam Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya akan mengambil contoh dari peminatan kesehatan lingkungan. Di sini, jiwa entrepreneurship yang dapat dijadikan sebagai ladang usaha ataupun juga sebagai ide untuk mahasiswa itu seperti bagaimana mahasiswa tersebut dapat menjaga kelestarian dan juga kesehatan lingkungan dengan cara ia memberikan suatu produk yang sebenarnya itu adalah biodegradable atau menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Seperti itu. Nah, jika kita memberikan suatu ide atau solusi kreatif terhadap lingkungan yang nantinya akan memicu ide-ide baru dari 8 peminatan yang nantinya akan renet. Nah, dan juga mahasiswa sendiri akan mampu belajar lebih dari 2, 3, atau 4 bidang yang ia tekuni. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 02 telah menjawab. Kami tanyakan kembali, tersisa waktu 1 menit 10 detik. Apakah ingin menambahkan atau cukup? Cukup, terima kasih pada moderator. Ya, baik, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon urut 02 dan kami berikan waktu yang sama 3 menit juga, kesempatan yang sama menjawab untuk pasangan calon urut 01 menjawab pertanyaan yang sama dari tim panelis kita dan waktu 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Kami silahkan paslon 01. Baik, terima kasih kepada moderator. Menanggapi pertanyaan dari Pak Satria tersebut, untuk menanamkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa seharusnya dimulai dari pembentukan karakter wirausaha seperti kreativitas, keberanian, percaya diri, kemampuan mengadakan negosiasi. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Satria Effendi atas pertanyaan yang telah diberikan di seluruh peminatan. Seperti tadi misalkan Tesling. Nah,
pada Kesling ini kita bisa membuat pupuk, yang mana pupuk itu dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa akhir untuk sebagai penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada penambahan jawaban karena waktu menjawab tersisa 1 menit 15 detik? Apakah ada penambahan atau cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa dari paslon 01 dan juga 02 untuk pertanyaan dari panelis kita. Dan selanjutnya kita akan masuki pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Leon Chandra selaku tim Baik, panelis izin kita. menambahkan moderator. Ya, tadi sudah kita sepakati, waktu juga sudah habis. Baik, kita lanjutkan untuk tim panelis kita bertanya yang akan disampaikan oleh Bapak Leon Chandra. Kepada Bapak kami jemput untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Dan terlebih dahulu dijawab oleh paslon 02 dan dilanjutkan untuk 01. Terima kasih. Kepada Bapak kami silahkan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih kepada moderator. Ya, pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya sama dengan Pak Satria mengenai entrepreneurship. Jadi Bapak beralih ke kepemimpinannya, oke ya? Baik. Bagaimana sih sikap atau jiwa kepemimpinan pasangan calon yang menang terhadap pasang calon yang kalah nanti seperti apa? Sikap yang menang itu terhadap yang kalah seperti apa? Intinya seperti itu. Tentu kepemimpinan yang menang itu nanti apakah sikapnya itu merangkul atau seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan. Kami tanyakan kembali kepada paslon 01 dan 02. Apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, sudah jelas. Baik, terima kasih atas respon yang telah diberikan. Kami terima keterangannya dan kami persilakan kepada paslon 02 terlebih dahulu menjawab pertanyaan tim panelis kita. Waktu tetap 3 menit kita berikan dan 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga untuk Pak Leon atas pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan tersebut. Yaitu, bagaimana saya menyikapi terhadap dari pihak yang menang terhadap pihak yang kalah. Baik, izin moderator. Selaku seorang. Baik, di sini baik saya akan menjelaskan, yaitu ketika seseorang mengalami kekalahan atau kemenangan bukanlah suatu victory atau suatu tugu yang bisa dia bawa kemana-mana. Namun di situ hanyalah sebuah pengalihan jabatan atau pemberian suatu jabatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak berwenang kepadanya. Nah, di sini bukan berarti pihak yang kalah tersebut tidak memiliki tujuan ataupun tidak memiliki dasar-dasar yang sangat penting. Nah, selaku pihak yang menang ataupun pihak yang kalah seharusnya untuk tetap saling bekerja sama, bersinergi di luar organisasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua orang yang sangat baik yang nantinya dapat memajukan suatu organisasi tersebut. Jadi di sini pihak yang menang ataupun pihak yang kalah itu tetap mengadakan ada diskusi, dengan perbandingan dari dasar-dasar yang ingin dia berikan. Mungkin dalam program kerja, visi ataupun misi. Nah, pada pihak yang mungkin kalah, ia dapat memantau atau mengevaluasi secara langsung apakah program yang dijalankan oleh pihak yang menang tersebut sudah dijalankan dengan sangat baik, atau mungkin terdapat kritikan ataupun saran yang membangun kepada pihak yang menang dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Dan di sini pihak yang menang pun tidak dapat ataupun tidak bisa menolak karena kritikan atau saran bisa dari mana saja selagi sifatnya adalah membangun. Nah, di sini adalah kepentingan bersama yang kita dahulukan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada paslon 02. Apakah ada penambahan jawaban karena tersisa waktu 45 detik untuk menjawab atau baik, cukup? Dan sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas respon yang diberikan, keterangan kami terima dan kami lanjutkan untuk paslon 01 menjawab. Waktu diberikan 3 menit sama dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Ya, paslon baik, 01. sudah siap.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaklancaran jaringan rekan saya terlebih dahulu. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Leon. Apabila kami tidak terpilih, bagaimana cara kami menyikapinya? Setuju dengan pendapat rekan intelektual saya tadi, bahwasanya apabila kita tidak terpilih dalam suatu pemilihan, kita harus saling merangkul, saling sharing dan saling membangun. Karena kemenangan itu bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah mengembangkan pribadi yang kreatif dan terampil dengan kepercayaan diri yang baik. Saling bekerja sama. Apabila kami tidak terpilih, kami akan tetap bekerja sama dengan rekan intelektual yang terhormat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada penambahan atau cukup dari paslon 01? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban paslon 01 dan juga 02 yang luar biasa. Dan berikutnya ada pertanyaan dari tim panelis kita, yaitu Bapak Beni Yulianto. Berikutnya menyampaikan pertanyaan, kami jemput Bapak Beni Yulianto. Dipersilahkan Pak, waktu dan tempat. Oke, thank you moderator. Ini pertanyaan selanjutnya ya. As we know that all the candidates have more than 2 programs. So what is your priority program and how long you will achieve the goals? You can answer with English or bahasa. Jadi pertanyaannya adalah masing-masing kandidat sudah menjelaskan ada beberapa program lebih dari 1. Program apa yang akan terlebih dahulu dikerjakan dan berapa lama untuk bisa mencapai program tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas penyampaian pertanyaannya dan kami tanyakan kembali kepada paslon 01 dan juga 02. Apakah pertanyaan sudah jelas? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, respon kami terima. Dan kami persilakan paslon 02 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu sama 3 menit kami berikan untuk menjawab dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Ya, paslon 02. Ya, paslon 02, waktu berjalan, kami persilahkan untuk menjawab. Baik. Thank you for the question from the moderator and also Mr. Beni Yulianto. I will answer the questions with perfectly. The priority of the workshop that I will do is personal branding workshop that I will do about 3 months, and then I will continue the online scholarship for 1 year that actually know and also help in once every week, so the student could have every information that she or he could get. Jadi akan saya artikan, program pertama yang akan saya jalankan adalah personal branding, yaitu sebuah seminar personal branding atau misalnya workshop personal branding yang akan saya lakukan dalam 3 bulan ke depan setelah saya menjabat. Nah, dalam 3 bulan ke depan ini maksudnya adalah dalam jangka waktu tersebut saya bisa menjalankannya kepada staf saya terlebih dahulu, lalu kepada mahasiswa Kesmas. Nah, setelah itu adanya info beasiswa online yang akan saya jalankan setahun penuh selama masa jabatan saya. Namun apabila info beasiswa ini tetap dijalankan setelah masa jabatan saya berakhir, saya akan lebih lega dikarenakan info ini itu sangat penting kepada mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tersisa waktu 1 menit 11 detik. Apakah ada penambahan atau cukup? Kami silahkan. Baik, sedikit tambahan dari saya, karena personal branding itu mampu menambah wawasan sedikit untuk ilmu yang akan membantu program adaptasi.
Baik, terima kasih atas jawaban luar biasa dari paslon 02 dan kami berikan waktu yang sama untuk paslon 01 menjawab pertanyaan yang sama dari tim panelis kita 3 menit dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada moderator dan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Beni Yulianto. Nah, program kerja utama yang kami prioritaskan di sini yaitu Zero Waste atau bebas sampah. Sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk pada lingkungan. Nah, jangka waktu yang kami perlukan di sini yaitu selama kepemimpinan 1 tahun kepemimpinan. Di sini kami membutuhkan bantuan dari pihak kampus serta dari mahasiswa lainnya agar bekerja sama untuk meminimalisir sampah yang ada di kampus dengan menyediakan tong sampah organik dan anorganik yang mana nantinya sampah ini akan disalurkan ke tong sampah dan feedbacknya ke kita yaitu kita mendapat sebuah dana dan dana ini akan dialokasikan untuk pembelian air galon yang mana nantinya mengajak mahasiswa lainnya untuk membawa tumbler atau botol minum sendiri untuk meminimalisir sampah yang ada. Terima kasih. Saya rasa ini cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari paslon 01 dan juga paslon 02 tentunya. Dan berakhirlah segmen pertanyaan dari tim panelis kita dan kita masuki segmen berikutnya yaitu segmen keempat, pertanyaan antar paslon. Dan kami harapkan pertanyaan telah disediakan oleh masing-masing paslon untuk dilemparkan dan juga sistematikanya pertanyaan awal akan diberikan oleh calon gubernur paslon 01 untuk paslon 02. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas respon yang diberikan, keterangan kami terima dan kami persilakan untuk paslon 01 yaitu dari calon gubernur, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan untuk paslon 02. Kami persilakan paslon 01. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Ini saya ingin bertanya kepada rekan intelektual kami, dimana itu sebagai pemimpin, bagaimana saudari nantinya menjembatani minat bakat mahasiswa sehingga ia kompeten dalam skala regional hingga internasional. Bisa dipahami moderator. Mohon maaf, apakah bisa diulangi? Kenapa ada gangguan suara sehingga saya dengan sangat baik? Baik, akan saya ulangi. Sebagai pemimpin nantinya, bagaimana saudari menjembatani minat bakat mahasiswa sehingga ia kompeten dalam segala skala regional maupun internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian pertanyaan. Kami tanyakan kembali pada paslon 02, apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, pertanyaan yang sudah diberikan sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih respon kami terima dan kami kembalikan kepada paslon 02 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 01. Waktu 3 menit kami berikan dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Ya, paslon 02. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga rekan pertanyaannya akan menjawab. Pertama, kita penampung aspirasi mahasiswa, kita harus berpikir atau berpikir satu kali berbeda, namun di sisi lain kita juga harus mampu meningkatkan kualitas berpikir kita. Sebelum kita menjembatani atau tentunya bisa dari tahap awal yaitu jejak prestasi, kita mampu melihat apa yang dikuasai oleh mahasiswa tadi, kapan ia kompetisi. Dan kedua adalah dengan dari mahasiswa tersebut selama menjalankan aktivitas atau kegiatan di kampus. Dengan kata lain, ada mahasiswa yang terus berada di zona nyaman dan dalam artian ia hanya menunggu sampai ia siap atau sampai ia mau mencoba. Nah, dan ada pula mahasiswa yang berani mengambil resiko dan melihat sampai mana kemampuan mereka
dengan mengikuti berbagai kompetisi atau lomba di kampus dan di luar kampus. Lalu, seberapa besar komitmen yang ia berikan melalui saran, kritikan, dan pelatihan yang diberikan. Setelah itu, kita mampu memberi dukungan dan mampu membantu menempatkan posisi di mana mahasiswa tersebut kompeten dalam suatu kompetisi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Waktu tersisa 1 menit. Apakah ada penambahan? Kami persilahkan. Paslon 02. Baik, saya akan menambahkan pernyataan yang diberikan pasangan saya selaku calon gubernur mahasiswa, yaitu pemberian fasilitas yang mampu menjembatani mahasiswa tertentu yang juga bagus disetujui oleh pihak kampus. Selaku pihak berwenang, di mana kami akan memberi bantuan berupa arahan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kepada pihak kampus bahwasanya ia berkompeten dan mampu ditempatkan dalam skala regional, nasional maupun internasional. Tentunya juga memberikan bukti jejak prestasi, progres, dan komitmen seperti yang sudah dijelaskan oleh partner saya tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan pertanyaan yang telah diberikan, dan kami lanjutkan pertanyaan dari calon gubernur paslon 02 untuk paslon 01. Kami persilahkan paslon 02 untuk memberikan pertanyaan. Disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu moderator. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara paslon Cagup dan Cawagup dari nomor urut 1, yaitu jiwa kewirausahaan mahasiswa seperti apa yang harusnya dibangkitkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada paslon 01. Apakah sudah jelas dan bisa dipahami? Baik, terima kasih, sudah jelas. Baik, terima kasih, respon kami terima, dan 3 menit waktu menjawab dari pertanyaan tersebut. Kami mulai 3 menit itu dari sekarang. Paslon 01. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan pada rekan intelektual saya. Sebelumnya ingin menanggapi jiwa kewirausahaan yang seperti apa yang bisa membangkitkan semangat mahasiswa. Zaman era globalisasi sekarang ini, kita semua harus mempunyai kemampuan dalam segala bidang, terutama dalam kalangan mahasiswa. Namun bisa dikatakan sangatlah minim, karena mereka berpikir setelah lulus, mereka akan bekerja di perusahaan ternama ataupun instansi lainnya, namun mereka juga lupa jika mereka mempunyai jiwa usaha yang hebat. Jika setelah kelulusannya mereka membuat usaha kecil-kecilan, namun mereka akan bisa jadi bos dan mereka yang akan menentukan segalanya. Jiwa wirausaha dapat dibangkitkan melalui pembelajaran ranah pendidikan. Semua itu dilakukan agar mereka bisa mengubah pola pikir mereka, agar setelah lulus nanti mereka sudah merencanakan akan membuat usaha apa, bukan mencari pekerjaan apa. Karena itu, jika para mahasiswa telah keluar dari perguruan tinggi tidak memiliki jiwa wirausaha, mungkin karena pendidikan yang dikembangkan perguruan tinggi sehingga mereka pasif dalam menghadapi masa depan mereka. Mereka harus diberikan bekal secara teoritis, baru setelah itu mereka survei ke beberapa perusahaan agar mereka bisa melihat secara langsung dan menanyakan pengalaman-pengalaman pengusaha-pengusaha tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon 01, apakah ada penambahan? Tersisa waktu 40 detik untuk menjawab. Apakah cukup? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas respon yang diberikan. Keterangan kami terima. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Wakil Gubernur dari pasangan calon urut 01 untuk pasangan calon urut 02. Ya, kepada pasangan calon urut 01, Wakil Gubernur, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, mohon maaf kepada moderator, apakah suara saya sudah jelas? Mohon maaf, karena jaring. Ya, kepada Saudara Wahyu, suara sudah terdengar jelas dan boleh dilanjutkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, pertanyaan yang akan saya berikan kepada pasangan calon gubernur. Ya, baik, moderator. Ya, dilanjutkan saja, Saudara Wahyu. Baik, pertanyaan yang akan saya berikan ialah
Saudari mengatakan bahwa dalam misi akan memberikan kontribusi mahasiswa, kampus, dan masyarakat. Bagaimana saudari memberikan kontribusi yang Ya, baik, atas pertanyaan yang telah diberikan dari Saudara Wahyu Paslon 01, kami persilakan Paslon 02 3 menit. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya selaku Wakil Gubernur mahasiswa ingin menjawab pertanyaan dari rekan saya. Bahwasanya banyak yang mengartikannya berkontribusi hanya sekedar sumbangsi atau peran. Namun kontribusi yang kami maksud adalah nyata atau aksi nyata dari individu, bahkan kelompok dalam menyukseskan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan. Mereka bisa saja menyumbangkan tenaga, pikiran, maupun materi. Pertama, kontribusi yang diberikan dari mahasiswa untuk mahasiswa atau rekan dapat berupa suatu ilmu atau skill kewirausahaan yang ia dapat dari suatu pelatihan atau pengalaman berwirausaha. Ketika individu atau kelompok mahasiswa tersebut berhasil membentuk dan mengembangkan suatu usaha yang ia akan menjadikan kampusnya sebagai ikon dan contoh keberhasilan. Itulah kontribusi yang mereka berikan kepada kampus. Sedangkan untuk masyarakat adalah suatu event yang berkaitan dengan program kewirausahaan yang nantinya turut kesehatan lingkungannya juga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Waktu tersisa 40 detik, apakah ada penambahan? Kami silakan. Saya menambahkan, baik, sebagai contoh adalah ketika kita berwirausaha nantinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan yang nantinya dapat mengurangi emisi karbon yang memudahkan untuk didaur ulang. Dan juga kontribusi yang dapat diberikan oleh mahasiswa kepada rekan sama mahasiswa juga berupa kesempatan praktik kerja dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ditambah lagi Indonesia mengalami masa bonus demografi di masa mendatang dan adanya industri 4.0. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Wakil Gubernur Paslon 02 untuk dijawab Paslon 01. Kepada Wakil Gubernur Paslon 02 kami silahkan waktu dan tempat. Ya, baik, kepada Paslon 02, calon Wakil Gubernur, kami silahkan waktu dan tempat. Mohon maaf, moderator, apakah suara saya sudah bisa didengar? Ya, suara sudah terdengar jelas dan boleh dilanjutkan. Baik, saya akan bertanya kepada paslon nomor 1. Yang pertanyaannya yaitu karakter mahasiswa yang seperti apa yang mampu menginspirasi mahasiswa lain untuk berperilaku positif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian pertanyaan. Kami kembalikan kepada paslon 01. Apakah pertanyaan sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, respon kami terima dan kami silakan 3 menit untuk menjawab pertanyaan dan 3 menit itu kami mulai dari sekarang. Ya, paslon 01. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ingin izin menanggapi karakter mahasiswa seperti apa yang mampu menginspirasi mahasiswa lainnya untuk berperilaku positif. Kalau menurut kami, mahasiswa kan agent of change. Perannya sebagai penerus, pembangun, dan calon pemimpin yang bakal mengelola bangsa ini. Sebagai mahasiswa, sifat pemimpin yang harus dimiliki dalam kehidupan akademik itu harus visioner dan punya karakter. Visi benar-benar penting dan berpengaruh, karena berisi arahan yang jelas tentang apa yang harus dibuat dan dicapai di masa yang akan datang. Kemudian, harus mempunyai karakter yang kuat yang akan membentuk seorang pemimpin, seperti berintegritas, bertanggung jawab, pengetahuan yang luas, berani bertindak sesuai dengan keyakinannya, tentunya yang sesuai aturan juga, percaya diri dan mampu meyakinkan serta menginspirasi orang lain. Pemimpin yang memiliki sifat profesional, integritas dan berpikir ke depan atau visioner, mampu memberikan arahan dan nasihat yang bijaksana kepada mahasiswa lainnya untuk menggali potensi dan menggapai cita-citanya. Kemudian pemimpin yang diharapkan juga memiliki karakter yang baik sehingga dapat menjadi suri tauladan bagi yang lainnya, amanah, semangat tinggi, dan mampu bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan tujuan bersama. Pemimpin yang baik adalah contoh dan panutan
sehingga keselarasan antara akademik dan organisasi harus seimbang. Karena yang terpenting itu adalah amanah orang tua yang menitipkan kita untuk melaksanakan kuliah, maka utamakanlah itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Apakah ada penambahan jawaban? Tersisa waktu 45 detik untuk menjawab atau Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih, respon kami terima, dan berakhirlah segmen keempat, yaitu pertanyaan antar paslon ini yang telah kita lalui bersama. Dan kita berharap paslon 01 dan juga paslon 02 tentunya tetap antusias, semangat untuk menjalani rangkaian acara debat virtual pada hari ini. Dan kita akan memasuki segmen kelima, 6, dan 7, yang mana segmen kelima ini kita akan diberikan satu pertanyaan yang sama untuk paslon 01 dan 02 dari Ibu Wakil Ketua 3 Stikes Sang Tua Pekanbaru, yaitu Ibu Jessica Davis, SIKOM MKes. Kepada Ibu kami jemput untuk menyampaikan pertanyaan. Dan sebelum itu kami akan pertanyakan kembali kepada paslon 01 dan 02, apakah sudah siap? Sudah siap, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami jemput Ibu Jessica Davis untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, dari tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya. Coba yang paslon sama panitianya dinyalain dulu mikrofonnya, kita beri aplaus untuk kalian semuanya yang sudah banyak memberikan masukan, sudah memberikan pemaparan yang baik. Ayo kita aplaus semuanya sama-sama. Ayo dibuka dulu mikrofonnya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya sudah mendengar sangat banyak sekali yang saya rasa memang sudah cukup memberikan pandangan saya terhadap dua pasangan ini yang memang akhirnya saya yakin memang mereka ini mampu ternyata gitu. Pertanyaan saya tadi sudah semua diwakilkan oleh para panelisnya gitu ya. Jadi dari saya hanya mau menanyakan kepada paslon 01 maupun paslon 02. Menurut paslon 01 apakah yang berbeda dari paslon 01? Kemudian apa yang tidak dimiliki oleh paslon 02? Begitu juga nanti sebaliknya. Paslon 02 menyampaikan apa yang paling yang membuat paslon 02 harus dipilih, apa yang membedakannya dari paslon 01. Begitu ya, dapat dimengerti pertanyaannya ya. Jadi apa yang membedakan paslon 01 terhadap paslon 02, begitupun sebaliknya. Pada saat paslon 02 silakan menyampaikan apa perbedaan paslon 02 dibandingkan dengan paslon 01. Begitu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih moderator. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaian pertanyaannya. Kita rasa sudah cukup jelas pertanyaan yang telah disampaikan Ibu AK3 kita. Dan kami persilakan kepada paslon 01 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Dan 3 menit itu dimulai dari sekarang. Ya, paslon 01 disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Jessica Davis atas pertanyaan yang telah diberikan. Dan mohon izin moderator menyikapi pertanyaan yang telah diberikan Ibu Jessica Davis tersebut. Tentunya kami sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat Stikes Sang Tua Pekanbaru, tentunya dalam hal ini keunggulan kami yaitu telah dapat mengetahui bagaimana karakter dari di dalam organisasi himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat Stikes Sang Tua tersebut, dan juga kami dapat memahami bagaimana kondisi perkembangan dari kampus maupun dari anggota-anggota Hima sendiri dari tahun ke tahun dan prospek kerjanya dari tahun ke tahun bagaimana, dan dari tersebutlah kami dapat menjadikan ataupun mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur mahasiswa agar dapat merealisasikan kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Begitu moderator dan Ibu Jessica Davis. Kemudian yang tidak dimiliki oleh
pasangan calon nomor urut 2, mohon izin rekan saya, mungkin ketidaktahuan kami bagaimana kinerja nantinya. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan kami tanyakan apakah sudah cukup atau ingin menambahkan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon 01 atas jawaban yang telah diberikan. Kami lanjutkan dan kami berikan kesempatan yang sama untuk paslon 02 menjawab pertanyaan dari Ibu AK3 kita. Kami persilahkan. 3 menit dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan Ibu Jessica Davis atas pertanyaannya. Dan saya sangat mengapresiasi kritikan yang telah diberikan oleh pasangan nomor urut 1 kepada saudara. Terima kasih. Nah, untuk menjawab atau menyikapi dari pertanyaan dari Ibu Jessica Davis, memiliki pola pikir yang berbeda dalam memulai sebuah usaha atau sebuah organisasi. Ya. Itulah manusia. Dan sebagai mahasiswa selaku agen perubahan, tentunya memiliki kesempatan untuk merubah suatu jaringan organisasi. Bukan berarti merubah secara internal yang ujung-ujungnya melakukan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Namun bagaimana ia merealisasikan. Jadi langkah-langkah mungkin berbeda, namun hasil yang didapatkan adalah sama, yaitu kesuksesan suatu organisasi dalam kampus. Nah, apa yang tidak dimiliki oleh pasangan nomor urut 1 pada pasangan nomor urut 2, yaitu sebuah pengalaman luas yang didapatkan dalam skala regional, nasional maupun internasional, dan juga kemampuan berkomunikasi antar mitra yang harusnya lebih ditingkatkan lagi, sehingga ada self impression yang diberikan oleh pasangan nomor urut 1 kepada rekan-rekan juri, kepada panelis, dan juga yang mampu menjadi sebuah bentrokan kepada pasangan nomor urut 2. Nah, kami sangat mengapresiasi terhadap kritikan yang diberikan. Namun kami juga memiliki pola pikir yang berbeda dan nantinya juga sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu merealisasikan dan juga menjelaskan dari organisasi kampus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tersisa waktu 35 detik. Apakah ada ingin menambahkan jawaban atau cukup? Baik, saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas respon yang diberikan, keterangan kami terima, dan terima kasih untuk pasangan calon urut 01 dan juga 02 yang telah menjawab pertanyaan Ibu Wakil Ketua 3 Stika Sang Tua Pekanbaru. Dan segmen berikutnya ada pertanyaan Ibu Sekretaris Prodi kita, Prodi Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Aldiga Rinarti Abidin MKM. Kami persilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Yang terlebih dahulu pertanyaannya akan diberikan untuk Gubernur 02 dan dilanjutkan untuk Gubernur 01, dan juga ada pertanyaan khusus untuk Wakil Gubernur 01 dan juga 02. Kepada Ibu Dr. Aldiga, kami jemput dan kami persilahkan. Baik, kepada Ibu Dr. Aldiga Rinarti Abidin MKM, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu yang terhormat untuk Ibu Wakil Jessica Davis, untuk Bapak Ketua Prodi IKM Pak Ahmad Satria, dan Bapak Kemahasiswaan IKM Pak Evan. Saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan kepada masing-masing gubernur, dimulai dari Gubernur Paslon nomor 2, selanjutnya akan dijawab oleh Gubernur Paslon 01. Baiklah, pertanyaannya, kekurangan apa yang ada pada kepemimpinan HMKM sebelumnya yang akan Anda perbaiki bila Anda terpilih menjadi Gubernur HMKM periode 2020-2021? Silakan kepada Gubernur Paslon 02. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari Ibu. Ya. Kekurangan apa yang dimiliki oleh pemimpin dari Indonesia? Itu adalah sebuah motivasi atau sebuah kesempatan bagi mahasiswa untuk meraih minat bakatnya untuk lebih tinggi, yaitu kesempatan. Jadi kita belum membuka tempat sekolah. Baik, kepada Saudari Iklima, apakah bisa diulangi karena suara tidak terdengar jelas pada saat menjawab?
Baik, kepada saudari Iklima, kami tanyakan sekali lagi, apakah bisa mengulang jawaban dari pertanyaan tersebut karena suara tidak terdengar jelas? Baik, iya. Baik, bisa. Ya, kami silakan kepada saudari Iklima untuk mengulang Baik. jawaban. Dari jawaban terima kasih Dr. Aldiga atas pertanyaannya, baik saya akan menjawab dari Dr. Aldiga, yaitu apa yang tidak dimiliki dari kepemimpinan dari HMKM sebelumnya, yaitu di mana keterbukaan atas kesempatan kepada staf ataupun kepada mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat, dan juga bagaimana mendapatkan kritikan dan saran. Nah, itu saja menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada penambahan karena waktu tersisa 1 menit untuk menjawab? Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Iklima telah menjawab pertanyaan, dan kita lanjutkan kepada pasangan calon urut 01, Gubernur 01. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang sama. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Bu Aldiga. Izin menanggapi, Bu, gimana kekurangan gubernur sebelumnya dan gimana cara kita untuk menyikapinya. Nah, kekurangan gubernur sebelumnya saya rasa tidak saling merangkul satu sama lain dan kurangnya komunikasi. Tapi akan tetapi itu harap dimaklumi karena semua anggota mempunyai isi kepala yang berbeda-beda dan untuk menyatukan semua isi kepala tersebut tidaklah mudah. Akan tetapi saling bekerja sama antara anggota dan gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Apakah ada penambahan? Tersisa waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab kembali atau sudah cukup? Kami silahkan. Saya rasa sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Respon kami terima dan kami jemput Ibu Aldiga kembali untuk memberikan pertanyaan kepada Wakil Gubernur. Kami persilakan Ibu. Ya, oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya adalah kekurangan itu yang akan diperbaiki oleh masing-masing gubernur terpilih yang akan datang, begitu ya maksudnya ya. Ya, oke. Pertanyaan kedua, ini saya tujukan untuk Wakil Gubernur. Saya mulai dari paslon 01 untuk menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi Wakil Gubernur HMKM 2020-2021 dan Anda dihadapkan dengan sebuah keadaan seperti adanya perbedaan pendapat antara prodi dan mahasiswa, bagaimana Anda menyikapinya? Anda akan berada di posisi yang mana? Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, Wakil Gubernur 01 silakan menjawab 3 menit. Baik, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab. Tentunya di dalam hal ini sinergitas dari mahasiswa kepada pihak prodi tentunya harus memiliki satu kesatuan agar tujuan yang ingin dicapai tentunya terrealisasikan. Kemudian di dalam hal tersebut tentunya kami sebagai mahasiswa kepada pihak prodi memberikan masukan-masukan yang menurut kami layak untuk diajukan sebagai peningkatan dari kampus untuk menaikkan nama kampus kita terutama dan untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa-mahasiswa Stikes Sangtua Pekanbaru tentunya. Tentu di dalam hal ini baik itu mahasiswa maupun prodi tentulah harus bekerja sama di dalam hal ini, intinya agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus dapat dilakukan secara baik agar menjadikan suatu yang baik nantinya bagi kedua belah pihak, baik itu mahasiswa maupun dari pihak prodi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Wakil Gubernur 01. Apakah ada penambahan jawaban karena waktu tersisa 45 detik untuk menjawab?
Ya, kepada paslon 01 kami tanyakan sekali lagi apakah ada penambahan jawaban. Jika tidak ada, kita tutup dan kita lanjutkan untuk paslon 02. Ya, saya rasa cukup dan kita lanjutkan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan yang sama. Mahasiswa terhadap waktu 3 Pak menit Prodi dari sekarang. dengan cara bermusyawarah dengan Pak Prodi untuk mencapai tujuan kedepannya seperti apa. Baik, terima kasih untuk paslon 01 dan 02 Wakil Gubernur, dan kami kembalikan kepada paslon 02 Wakil Gubernur. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kami kembalikan kepada Ibu Aldiga. Ya, kepada Ibu kami silahkan. Sebentar ya, saya mau menanggapi ya. Jadi saya sudah melihat ini kesimpulannya, berarti kedua wagub ini berada di posisi mahasiswa, berarti ya. Jadi dari jawabannya, oke. Jadi kita dari pihak Prodi juga sudah mengetahuinya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan berakhirlah segmen ke-6 dan kita lanjutkan kepada segmen terakhir, yaitu segmen 7, adanya closing statement pada paslon 01 dan juga paslon 02. Dan untuk diketahui bersama, untuk paslon 01 dan 02, segmen terakhir ini atau segmen 7 closing statement ini tidak kami batasi waktu minimal dan maksimal dalam penyampaian penutup dari debat virtual masing-masing paslon. Jadi, kami harapkan paslon 1 dan paslon 02 untuk memaksimalkan waktu penyampaian closing statement yang terbaik dari masing-masing paslon. Dan kami silahkan terlebih dahulu untuk paslon 01 yang menyampaikan closing statementnya. Kepada paslon 01 kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator dan izin kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di sini kami menyatakan dengan lugas dan mantap bahwasanya apabila kami terpilih nantinya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtua Pekanbaru periode 2020-2021, insya Allah akan menjalankan amanah dan tanggung jawab yang semestinya. Nah, di sini menurut kami pemimpin bukan sekedar gelar atau jabatan, melainkan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dari dalam diri seseorang. Kepemimpinan lahir dari proses internal. Justru seringkali seorang pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan ketika visi, misi, atau tugas tersebut terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat, motivator, dan inspirator. Konsep pemikiran seperti ini adalah suatu yang baru dan mungkin tidak akan bisa diterima oleh pemimpin yang konvensional, yang justru mengharapkan penghormatan dan pujian. Semakin dipuji, bahkan semakin tinggi hati dan lupa dirilah seorang pemimpin. Justru kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kerendahan hati. Selanjutnya akan ditambahkan oleh rekan intelektual saya. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Izin menambahkan dari rekan saya. Di sini kami sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur mahasiswa kesehatan masyarakat STIKES Hangtua Pekanbaru, di dalam hal ini tentunya baik paslon 1 maupun paslon 2 apabila nantinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur maupun yang tidak terpilih nantinya dapat bekerja sama walaupun nantinya tidak terpilih maupun yang terpilih. Bagaimana nantinya tujuan utama dari diadakannya ini yaitu bagaimana dapat meningkatkan kualitas mahasiswa kesehatan masyarakat STIKES Hangtua Pekanbaru dan juga kampus untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Begitu kira-kira moderator yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian closing statement dari paslon 01 dan kami berikan kesempatan yang sama untuk penyampaian closing statement untuk paslon 02. Kepada paslon 02 kami berikan waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih kepada moderator waktunya. Baik. Menjadi orang pemimpin tersebut adalah suatu acuan atau contoh terbaik bagi banyak orang. Di sisi tersebut, orang pemimpin harus melebur menjadi satu ke dalam sebuah organisasi atau wadah masyarakat dan juga kemahasiswaan. Yang mana contoh terbaik adalah seorang pemimpin yang menjadi leadership kepada semua orang.
untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa, dan juga memberikan integritas serta mensupport segala aspirasi mahasiswa. Seorang pemimpin harus untuk mencapai kesuksesan yang sama. Dan di sini, apabila kami terpilih menjadi calon wakil gubernur dan juga gubernur Stikes mahasiswa kesehatan Stikes Santo Pekanbaru pada periode 2020, ini akan membuka sebuah kesempatan yang seluas-luasnya dengan kapasitas yang sebesar-besarnya untuk menggapai semua minat dan bakat dari mahasiswa Stikes Santo pada prodi Kesmas. Baik, untuk wakil saya dapat menambahkan saudari. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit dari pernyataan rekan saya, yang mana nantinya kami mengaspirasikan untuk membuat program kerjanya. Kami akan melaksanakan obrolan bareng mahasiswa juga untuk bermusyawarah untuk mencapai program kerja kami ke depannya bagaimana untuk menjadi yang lebih baik. Dan semisalnya jika program kerja kami tidak mampu untuk dalam kendala keuangan misalnya, kami akan berusaha untuk bermusyawarah lagi tentunya dalam menggapai tercapainya tujuan program kerja kami dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian closing statement 01 dan juga 02, maksud kami paslon 01 dan juga paslon 02 yang sangat luar biasa dalam mengikuti debat kandidat virtual pada hari ini. Dan kami harapkan dengan adanya debat virtual ini mampu memberikan gambaran untuk para mahasiswa kesehatan masyarakat khususnya di lingkungan Kesmas untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin untuk mahasiswa kesehatan masyarakat berikutnya atau 1 tahun mendatang berikutnya. Dan kami harapkan untuk siapapun yang menjadi pemimpin berikutnya dalam 1 tahun mendatang dapat menjadi pemimpin yang amanah serta bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya pada hari ini dan juga bertanggung jawab atas program kerja yang akan dilaksanakannya nanti. Dan teman-teman, tidak terasa sudah berakhirlah debat virtual kita pada pagi hari ini. Tidak terasa sudah hampir 2 jam lebih kurang kita bersama dalam tatap muka debat virtual kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat periode 2020-2021. Semoga siapapun yang menjadi pemimpin nanti kita doakan semoga amanah dan mampu jaya dan mensukseskan organisasi HMKM yang lebih gemilang di tahun-tahun berikutnya. Baik, mohon izin Ibu dan juga Bapak serta rekan intelektual yang hadir pada debat virtual hari ini. Saya Ega Ananda Putri selaku pemandu acara dan moderator debat virtual pada hari ini memohon maaf yang sedalamnya jikalau terdapat banyak kesalahan kata dan juga tingkah selama memimpin acaranya debat virtual pada pagi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.